terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah lewat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan mudah-mudahan termasuk umat Muhammad yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di bulan Rajab pertengahan. Baru lagi rasanya tahun yang lalu kita berpuasa, dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Lebih kurang sekitar 1,5 bulan lagi. Bapak-bapak dan saudara-saudara, nampaknya perjalanan waktu terasa cepat. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah perjalanan waktu terasa cepat, itu adalah bahagian dari tanda-tanda hari kiamat. Bapak dan Ibu, oleh karena itu judul tausiah kita pada siang hari ini adalah 10 tanda besar hari kiamat. Ini yang besar-besar Bapak dan Ibu ya. Yang kecil-kecil itu banyak, tapi yang besarnya dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat duduk dan mereka saling bercerita, lalu Rasulullah datang, apa yang kalian ceritakan, kata Rasulullah. Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, kami sedang bercerita tentang hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, tidak akan datang hari kiamat itu sebelum kelihatan tanda besarnya. Ada 10 tanda besarnya. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di akhir zaman. Walaupun dalam hadis yang dhaif sebagian mengatakan umur dunia ini nanti bapak-bapak dan saudara-saudara sampai 1500 Hijriah. Kita sekarang sudah berada 1441 Hijriah. Berarti 59 tahun lagi. Ya. Itu belum dihitung sebelum Rasulullah hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah ada itu 14 tahun. Jadi 59 dikurang 14, sekitar 43 atau 42 tahun lagi. Nah, kiamat siap-siap datang. Ini gara-gara cerita kiamat takut kita selera kita makan nanti di dalamnya. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Rasulullah SAW, tanda besar hari kiamat itu adalah munculnya Dajjal. Dajjal itu muncul. Bapak-bapak dan saudara-saudara, Dajjal ini adalah pimpinannya para iblis, pimpinannya para setan. Iblis itu dikutuk Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap hebat, bisa menyerupai ulama, bisa menyerupai orang hebat, tapi iblis dan setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad SAW. Kan hebat itu kan? Tapi lebih hebat lagi si Dajjal, la'natullah, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, sebagian mengatakan ciri-ciri Dajjal itu adalah matanya satu. Tidak. Ya. Ada yang mengatakan matanya satu di pening, bukan. Tapi mata Dajjal itu tetap 2 seperti kita, ya. Badannya pun tidak jauh lebih besar dari kita,
tidak jauh lebih kecil, hampir sama tubuh kita dengan Dajjal. Hanya saja yang membedakan kita dengan Dajjal adalah matanya sebelah kanan ditutupi oleh lemak. Dalam hadis Rasulullah, keluar lemak dari kepalanya menutupi sebelah kanan sehingga yang kelihatan hanya sebelah kiri. Makanya disebut matanya satu. Tapi tidak semuanya yang matanya satu Dajjal. Itu adanya. Ada nanti bahwa operasi kata sebelahnya kan ditutupnya. Nah, inilah kurasa Dajjal kata Ustaz di Bapak bilang belakangnya ya. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara bagi Allah Subhanahu wa taala, di manakah turunnya Dajjal Bapak-bapak dan saudara-saudara? Sebagian mengatakan Dajjal itu akan muncul dari samudra Atlantik, dari sana keluar ya. Nah, jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau sudah keluar Dajjal itu, maka Bapak-bapak dan saudara-saudara, banyak manusia yang tertipu dengan Dajjal tersebut. Dia tukang fitnah. Dibawanya nanti Pak pesan kepada kita satu-satu kita dijumpai ya. Dia mengatakan surga itu di sebelah kiri dan neraka di sebelah kanan. Kalau kalian mau jumpa bersama orang tua kalian dalam surga, maka pilihlah sebelah kiri, kata dia. Tapi kalau kalian tidak memilih sebelah kiri dan kalian memilih sebelah kanan, maka kalian akan dimasukkan ke neraka. Itulah tipuannya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, seharusnya madu di sebelah kiri, di sebelah kanan, racun di sebelah kiri. Ditukarnya racun di sebelah kanan, madu di sebelah kiri. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hal yang seperti ini nggak usah pun Dajjal bisa nipu, Pak. Kita pun bisa nipu sama istri kita. Banyak istri tertipu betul. Gara-gara suami pengkhianat, pulang dia ke rumah. Ini ada madu deh, ada racun. Sekarang kau deh pilih yang mana? Minta di madu atau minta di racun? Ada yang mendakwa kata gini, tak ada pilihan yang sedap kata ini. Minta di racun tak sedap, minta di madu makan hati, kan begitu. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar supaya kita terhindar dari Dajjal? Yang pertama, pindahlah kita dari kota Medan ke kota Makkah ataupun kota Madinah. Karena seluruh kota di dunia ini, kata Rasulullah, akan didatangi oleh Dajjal. Hanya ada dua kota yang tak bisa dimasukinya, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Ada tukang begal dan rupanya di sana. Begitu datang sini, dia membaca otak begitu Pak dibilang malaikat itu lari ya. Kenapa? Ada rupanya menjaganya. Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara, supaya terhindar, maka dari sekarang ayo kita pindah ya ke Makkah ataupun ke Madinah. Bagaimana mau pindah? Kontrakan aja tidak terbayar begitu. Yang kedua, supaya terhindar dari pindah Dajjal, berpegang teguhlah dengan ajaran Islam. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Jangan sempat putus tali itu ya. Kalau putus kita dari pegangan tali tersebut, maka kita akan terjatuh kepada fitnahnya Dajjal. Maka berpegang teguhlah kepada ajaran Islam, karena Islam adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Jadi ada sebagian orang mengatakan begini, dia orang Islam dia apa? Dia kiai, dia haji, dia profesor ya. Enggak usah pala kalian bangga kali mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Coba dulu. Padahal dia Islam. Wajarlah kita Bapak-bapak dan saudara-saudara mengatakan agama kita paling benar untuk kita. Mereka juga yang tak beragama Islam, mereka mengatakan agama kami lah yang paling benar. Silahkan saja, tidak apa-apa mengatakan agama kita paling benar, tapi jangan salahkan agama lain. Itu saja. Bapak-bapak dan saudara-saudara Allah, padahal dia profesor, kiai, haji, dia mengatakan seperti itu kepada orang yang beragama Islam ya. Yang ketiga, supaya terhindar dari fitnah Dajjal, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di dalam salat. Jadi di dalam salat ada doanya ya.
Bagaimana caranya? Ketika kita membaca tahiyat akhir, innaka hamidum majid, enggak usah salam dulu. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa a'udzu bika min 'adzabin nar wa a'udzu bika min syarri fitnatil mahya'i wal mamat wa a'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru salam dengan bahasa Arab, ya. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur, azab neraka, fitnah hidup dan fitnah mati, dan berlindung dari fitnah dajjal, ya. Bahasa Arabnya kalau berucap nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Jangan mentang-mentang dibilang diperbolehkan berdoa dibantai bahasa Indonesia. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur, maka batallah salatnya, karena tidak boleh kita salat menggunakan bahasa lain selain daripada bahasa Arab, ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, yang keempat, supaya kita terhindar dari fitnah dajjal, maka hafallah surah Al-Kahfi 10 ayat. Hafal 10 ayat, nggak usah banyak-banyak, 10 ayat saja. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita tidak bisa menghafal, apalagi sudah berusia 50 tahun, 60 tahun, itu menghafal juga sudah payah. Maka kata Rasulullah, tidak bisa menghafal, maka bacalah setiap hari Jumat surah Al-Kahfi. Nggak usah dihafal, dibaca aja setiap Jumat. Jadi cepat kita datang ke masjid, ya, menunggu azan Jumat, maka buka Al-Quran surah Al-Kahfi. Kalau sudah kita bisa membacanya setiap Jumat, insya Allah datang dajjal tidak akan sanggup untuk memfitnah kita ataupun menjerumuskan kita, ya. Yang berikutnya, agar supaya terhindar dari fitnah dajjal, menjauhlah dari dajjal, berlari sekuat tenaga. Begitu nampak dia pak lari kita, jangan dekati dia. Bahkan kata Rasulullah SAW, yang banyak nanti terjerumus karena fitnah dajjal adalah perempuan. Mohon maaf, ya, perempuan yang banyak nanti murtad karena fitnah dajjal ini. Makanya Rasulullah mengatakan kepada suami, kepada laki-laki, nanti kalau datang dajjal, kalau emakmu nggak ada di rumah, cari emakmu kemana? Ini mak kita, bukan ayat, tapi mak, ya. Bawa mama pulang ke rumah, ikat di tiang rumah, jangan sempat dia keluar dari rumah. Kita lihat istri kita tidak ada di rumah, dia belanja ke pajak, cari istrimu ke pajak, tarik dia masuk ke dalam rumah dan ikat istrimu di tiang rumah, diikat. Kalau kita lihat anak gadis kita tidak ada di rumah, mereka sekolah, ayo Bu, kita berangkat ke sekolah, kita bawa anak gadis kita pulang. Kenapa? Gak ada lagi gunanya belajar saat itu, udah mau kiamat, ya. Maka bawa anak gadis itu pulang ke rumah dan ikat mereka di tiang rumah. Jadi disuruh diikat, biar supaya gampang mulai sekarang ikat. Nanti pulang ke rumah, tidur istri kita langsung dipegang. Insya Allah kurang asamnya bang lagi, ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kenapa perempuan itu gampang terfitnah? Inilah pak hebatnya dajjal. Nanti dia datang bangkit, ya Pak, ya. Dia hamparkan tangannya sebelah kanan, yang mati akan hidup kembali. Nampak kita lah ayah kita, Pak, hidup emakku, hidup ayahku, hidup abangku, semuanya dihidupkan. Begitu dihamparkannya tangannya begini sebelah kiri, maka padang pasir yang tak ada rumput akan tumbuh rumput, akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Ya akulah Tuhan, kata dia. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, karena kita lihat, oh, hebat lah inilah kurasa Tuhan. Nanti terfitnah lagi kita bapak dan ibu, ya. Padahal begitu dia rentakkan tangannya sebelah kanan, yang mati akan hidup itu bukan manusia, tapi itu adalah tentara-tentaranya yang sudah disuruhnya, bapak-bapak dan saudara-saudara. Iblis, setan, jin dan lain sebagainya, menyerupai orang yang pernah mati kemudian hidup kembali. Bapak-bapak dan saudara-saudara, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang terakhir, agar supaya terhindar dari fitnah dajjal, maka kita harus senantiasa meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan iman juga ini, Pak, ya. Bahkan bapak-bapak dan saudara-saudara, di akhir zaman ini iman kita bapak dan ibu semakin lama semakin menipis. Semakin lama semakin menipis.
Kita buktikan bapak-bapak dan saudara-saudara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sedang memasak, kebetulan terlambat masaknya, ya Bu ya. Ikan sudah digoreng, tinggal 2 ekor lagi ikan yang belum siap digoreng. Maka datang panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang ibu lakukan? Langsung sholat atau goreng ikan terus? Goreng ikan, tangguh. Kan belum beriman, belum mantap iman kita. Bahkan dikatakan ustaz juga banyak ustaz yang tak beriman. Banyak ya, mudah-mudahan jangan saya gitu ya. Sifat juhud tidak ada. Sifat juhud para ulama tidak ada. Sifat juhud para ustaz tidak ada. Apa buktinya? Diteleponlah saya dari Tribuna Dharma. Ustaz bisa nggak ceramah Isra Mi'raj kemarin? Oh bisa Pak. Tapi honornya 400.000 Ustaz. Nggak apa-apa. Yang penting jadi, ya kan? Diteleponlah saya dari kantor perapat PTPN 4. Ustaz bisa nggak ceramah kemarin? Oh bisa. Tapi honornya Ustaz 4 juta. 3.600.000 Pak bedanya. Kira-kira kemana lah larinya? Ya. Maknanya apa? Sifat juhud itu nggak ada, ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara Allah SWT, makanya kita tanamkan sifat juhud kita, bukan hanya ustaz tapi kita semuanya, ya. Insya Allah saya pak juhud, ya. Saya ceramah ini nggak perlu bikinkan amplop, isinya punya orang. Kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nanti yang parah deh, main-main itu, ya. Itu maknanya apa? Iman kita belum mantap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi muncul Dajjal adalah tanda pertama hari kiamat, ya. Saya tadi lupa menyampaikan, mohon maaf Bapak dan Ibu, ya. 10 tanda besar hari kiamat itu kata Rasulullah seperti 10 tanda perempuan mau melahirkan. Mohon maaf ya. Kalau sudah nampak Pak tanda pertama, kedua, ketiga, keempat, hanya jarak 15 menit dari satu ke dua itu dekat. Jadi begitulah perempuan kalau mau melahirkan tandanya buka satu ya. Kalau sudah nampak buka satu itu enggak lama, buka 2, buka 3, buka 4, buka 5 sampai buka 10 maka bayi mulai. Begitulah tanda besar hari kiamat ini. Kalau sudah nampak nanti tanda pertama hanya jarak 15 menit saja Pak, maka nampaklah 10 tanda tersebut. Terjadilah hari kiamat, ya. Yang kedua Bapak-bapak dan saudara-saudara, tanda besar hari kiamat itu adalah Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun. Di manalah kira-kira Nabi Isa itu akan turun? Nabi Isa turun di Menara Putih, yakni Masjid Bani Umayyah di Damaskus Timur. Jadi di sana Pak turun, ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, makanya Nabi Isa sampai sekarang nggak mati-mati, Pak. Mana ada hadis yang mengatakan Nabi Isa itu mati, kan? Yang dibunuh itu kan Yudas Iskariot, muridnya, pengkhianat. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang Allah SWT, sampai sekarang Yudas Iskariot itu Pak merah kepala. Nah begitu. Agak panjang pula rambutnya, itulah yang disalib orang itu, ya. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara, Nabi Isa itu kata Allah diangkat ke langit dan tidak ada hadis yang mengatakan ia mati. Kalaulah Nabi Isa itu mati, maka kita pun repot. Siapa nanti yang akan membunuh Dajjal? Padahal dalam hadis Rasulullah yang berhasil membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam, ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi Isa tak punya ayah, hanya punya ibu, tapi Nabi Isa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Isa ibnu Maryam, satu-satunya perempuan yang beranak hanya Maryam. Perempuan sekarang banyak juga, ya. Ditabalkan anak, belum ada bapaknya dulu. Enggak ada bapaknya Ustaz. Aku ini mengikuti Maryam jadi kafir. Kepala utak kau mengikuti Maryam. Banyak hati. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bapak-bapak dan saudara-saudara, di saat Nabi Isa turun, maka Nabi Isa akan membunuh Dajjal di dataran tinggi daerah Golan Syria. Di sana Pak Dajjal itu dibunuh Nabi Isa alaihissalam, ya. Kita tidak ada yang sanggup untuk membunuhnya, hanya Nabi Isa alaihissalam, ya. Yang kedua, Nabi Isa akan bertemu Ya'juj dan Ma'juj. Semua tokoh dan pengikutnya akan tewas dibantai Nabi Isa alaihissalam. Wah, luar biasa Pak Nabi Isa. Jadi ibaratnya kalau ayah-ayah kita dulu atau kita dulu cerita, Nabi Isa itu sekarang lagi mengasah pedang bersama Imam Mahdi.
mengasah pedang setajam-tajamnya, langsung dibacok dan jatuhnya mati. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, Ya'juj dan Ma'juj. Nanti berikutnya akan kita sampaikan bagaimana ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj itu ya. Baru kemudian Nabi Isa akan mendakwahkan agama tauhid. Bapak-bapak dan saudara-saudara, banyak nanti orang beriman karena tausiahnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang bapak-bapak dan saudara-saudara sudah dikasih ceramah, tetap tidak beriman kepada Allah. Inilah orang yang hatinya mati, ya. Wasawa'un 'alaihim a'andartahu am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa nanti akan turun dan dia akan mendakwahkan agama tauhid. Yang berikutnya Nabi Isa akan melakukan haji dan umroh. Nah, rupanya dari hadis yang berpendapat ini Nabi Isa itu belum haji, belum haji, belum umroh. Jadi begitu nanti dia turun, dia akan mengelilingi Ka'bah ya untuk melaksanakan haji dan umroh. Kira-kira Bapak mendaftar sekarang, berangkat 17 tahun akan datang. Mudah-mudahan jumpa dengan Nabi Isa nanti di sana untuk melakukan umroh tawaf bersama ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, yang berikutnya di saat Nabi Isa datang, dunia akan penuh dengan keberkahan. Bagaimana berkahnya dunia ini? Satu butir delima akan mengenyangkan 40 orang. Bayangkan dulu. Satu butir delima, taruhlah kita bilang dulu seperti apel ya. Kita makan secara bergantian 40 orang, kita kenyang. Begitulah berkah bumi saat itu, bapak-bapak dan saudara-saudara ya. Kemudian berapa lama berkahnya bumi saat itu? Sebagian berpendapat hanya 7 tahun Pak, aman dunia dan berkah. 7 tahun aja. Selebihnya bapak-bapak dan saudara-saudara tidak akan aman lagi ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, ada yang berpendapat turunnya nanti Nabi Isa akan terjadilah pemerintahan khilafah. Khilafah. Jadi khilafah itu enggak usah kita rencanakan, bakalan terjadi. Apakah saat Nabi Isa turun kita juga tidak tahu ya. Enggak usah kita rencanakan khilafah. Mohon maaf pada hati ini ya. Di Utara Indonesia mereka mengajak kepada khilafah. Enggak usah pun kita rencanakan bakalan terjadi khilafah. Maka amanlah dunia ini selama 7 tahun. Bagaimana amannya? Bapak-bapak dan saudara-saudara, sebagian mengatakan kalau ada anak-anak yang bermain dengan harimau, harimau itu tidak akan mencakar anak itu. Begitulah aman. Dan luar biasa kan? 7 tahun. Lewat 7 tahun dah main sama harimau lagi. Ditelan sedangkan jauh aja di keluarga apalagi yang doakan. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang ketiga, tanda besar hari kiamat itu adalah keluarnya manusia super biadab, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini ada sebagian berpendapat adik abang yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan. Memang ada model orang begitu. Adik-beradik duduk satu meja main judi. Ada. Adik abang mereka satu tempat duduk main pakai narkoba. Adik abang sama-sama duduk untuk mengisap ganja. Ada model orang seperti itu. Jadi kalau nampak bapak ada adik-beradik main judi di kaki lima, enggak usah panggil manusia lagi, enggak usah panggil namanya beda jam. Yang sudah masuk pulang beliau. Insya Allah dilemparnya pakai kerikil kepala orang. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, bahkan Pak, Ya'juj dan Ma'juj ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kalian mengatakan tidak ada musuh, sungguh kalian akan terus berperang hingga Ya'juj dan Ma'juj keluar. Mereka berwajah lebar, bermata kecil, dan berambut hitam kemerah-merahan. Mereka turun dengan sangat cepat dari dataran tinggi dan keluar dari seperti lembah, Pak ya, seperti lembah memenuhi dataran tinggi. Bahkan seperti semut yang keluar dari sarang. Bayangkan Bapak, semut keluar dari sarangnya, begitulah banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, wajahnya lebar, macam talam yang berasa Pak lebarnya itu ya. Baru kemudian matanya kecil. Ini kan tak normal nih Kak. Muka lebar, mata kecil, tak normal. Jeleknya Pak luar biasa. Kemudian rambutnya hitam kemerah-merahan, pirang rambutnya. Nah, ibu-ibu yang suka pirang hati-hati. Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu ciri-cirinya ya. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, Ya'juj dan Ma'juj ini akan mengajak ya
karena sudah diperintahkan oleh si Dajjal untuk menjerumuskan manusia. Di saat bapak-bapak dan saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, maka periode berikutnya yang keempat, maka tidak ada peperangan setelah dibantai Pak manusia di alam ini. Tidak ada peperangan. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, saat itu apabila dibandingkan Pak ya, ini udah masuk yang keempat. Apabila dibandingkan laki-laki dengan perempuan, satu orang laki-laki 40 perempuan. Nah itulah Pak. Kalau sekarang laki-laki 1, perempuan 8. Ini dibandingkannya Pak ya. Jadi kalau dinikahi 1, yang 7 lagi cuma ada. Nah makanya Pak disarankan Rasulullah 4 boleh tadi ya. Tapi jangan bilang sama ibu. Ya, insya Allah nanti waktu tidur digoroknya kan begitu. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, tidak ada peperangan laki-laki berbanding 1 perempuan 50. Jadi rupanya dari sini rupanya Pak, kenapa banyak perempuan yang murtad? Karena banyaknya perempuan rupanya Pak dibanding dengan laki-laki. Ya. Kalau mahasiswa kita tengok mana lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Saya mengajar di sekolah dasar, ditengok setiap kelas, satu kelas nanti Pak ada sekitar 20 orang, 30 orang. Itu nanti 18 orang perempuan, 12 orang laki-laki. Lebih banyak perempuan Pak ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, makanya banyak kita mendambakan anak laki-laki ya, supaya anak perempuan itu tidak termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nah, walaupun itu direncanakan tetap termasuk di tanda-tanda hari kiamat. Bapak-bapak dan saudara-saudara, yang kelima tanda besar hari kiamat itu adalah matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, maka saat itu taubat tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan malam akan terasa panjang. Gaya mana kita mau bertaubat kepada Allah, sudah terjadi goncangan matahari terbit dari barat. Kenapa matahari terbit dari barat? Karena sudah tak patuh lagi sama Allah, tak patuh lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena terbitlah dari timur kata Allah, sekarang masih terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat. Maka masih terjadi perjalanan kehidupan manusia yang panjang. Tapi nanti terbitlah dari timur kata Allah Subhanahu wa taala, tak mau dia terbit dari barat. Apakah karena bosan melihat tingkah manusia? Bisa jadi Pak ya. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara, panasnya pun hari ini luar biasa Pak ya. Panasnya hari ini luar biasa. Karena matahari itu menurut ceritanya ilmu apa namanya Pak, itu ada lapisannya, lapisan ozonnya. Lapisan ozon itu semakin lama semakin menipis. Gara-gara apa? Karena banyaknya asap yang diciptakan oleh manusia. Pembakaran hutan, pembakaran sampah segala macam. Tambah lagi orang merokok. Merokok sebungkus satu hari ya kan. Berapa orang kita merokoknya, apa tak makin menipis ozon-ozon? Rupanya orang merokok tanda-tanda kiamat. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Rasulullah, nanti akan kita rasakan Pak ya, panasnya matahari itu seperti sejengkal dari gunung, seperti sejengkal. Jadi luar biasa ya. Sekarang sudah mulai terasa panasnya matahari. Apalagi menjelang Ramadan nanti Pak, masuk di Ramadan panasnya, sungguh luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman kepada kita untuk menghadapi bulan Ramadan nanti. Enggak diterima Allah lagi taubat. Dan malam terasa panjang. Bagaimana malam terasa panjang? Bapak-bapak dan saudara-saudara, nanti kita Pak tidur sekitar jam 10 malam. Rupanya kita lapar, kita bangun. Kita tengok, kita buka jendela keluar, masih malam. Makan kita Pak, habis makan tidur lagi balik. Lapar lagi kita bangun, kita buka jendela, masih gelap. Tidur lagi balik. Kemudian kita lapar, bangun lagi, buka jendela, masih gelap. Ada yang mengatakan Pak, satu malam itu 3 kali 24 jam. Luar biasa ya. Satu hari 24 jam kali 3. Begitulah terasa malam. Jadi kalau siang hanya sebentar seperti 5 jam saja. Nah jadi bangun tidur, bangun tidur, makan tidur, makan tidur. Itu juga enggak malam. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara macam sulit juga nih. Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi.
terasa panjang malam ini. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa dia? Ada yang mengatakan seperti raksasa, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan binatang yang sangat menjijikkan. Nah, jadi tak ada yang memang pasti Pak seperti apa dia, tapi itu adalah pendapat. Jadi binatang melata ini kalau sudah kelihatan, maka bapak-bapak dan saudara-saudara adalah tanda-tanda besar dari hari kiamat itu. Ada kemarin di Facebook saya lihat bapak-bapak dan saudara-saudara ada yang menunjukkan semacam binatang tapi seolah-olah berbentuk manusia kepalanya. Nah, jadi ada yang menunjukkan seperti itu. Apakah ini binatang melata itu? Kita juga tidak tahu, ya. Yang ketujuh, tanda besar kiamat itu adalah wafatnya umat Islam sedunia dan bertiup angin lembut dari sebelah timur. Jadi ini tanda yang ketujuh ini Pak, umat Islam semuanya mati. Yang tidak beragama Islam masih hidup. Jadi umat Islam mati karena tiupan angin itu membawa semacam wangi. Siapapun yang menciumnya orang beriman pasti akan mati. Walaupun ia tercium sedikit pasti mati. Apakah kita waktu naik mobil terbuka kaca sedikit masuk dia Pak wangi itu tercium kemudian mati. Apalagi supirnya dulu mencium pasti mati penumpangnya, ya. Kenapa? Karena menabrak orang kan begitu. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, siapapun yang menciumnya pasti akan mati. Jadi tak ada lagi orang beriman, tinggal orang-orang kafir. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, 10 tanda itu 1 sampai 7 yang dirasakan umat yang beriman, umat Islam. Dari yang ke-8, 9, 10 tidak akan kita rasakan. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, manalah kira-kira yang 8, 9, 10 yang tidak kita rasakan? Yang ke-8 tanda besar kiamat itu adalah penenggelaman bumi di sebelah timur. Jadi timur Pak duluan ditenggelamkan. Kita ini bagian apa Pak? Iya kan? Waktu Indonesia barat. Mana sebenarnya orang timur, orang barat atau orang barat jadi orang timur? Sekarang Pak orang barat ke timur-timuran, orang timur ke barat-barat, ya kan? Kita orang timur Pak seperti orang barat, ya kan? Rok pendek, celahnya macam ekor tikus segala macam. Tapi orang barat ke timur-timuran, itu apa-apa? Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara ditenggelamkan di sebelah timur. Bayangkan bapak-bapak dan saudara-saudara, sebelah timur ditenggelamkan. Begitu kita lihat tidak ada hamparan. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hamparan. Bapak buka jendela dari sini agak keluar, tengok ke bawah. Kalau bahasa kami namanya gamang, penuh dengan ketakutan. Ya, gamang. Naik ketinggian sedikit, kita merasa takut kan begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan bumi, tidak ada hamparan, Pak. Bapak-bapak dan saudara-saudara. Yang ke-9, tanda besar hari kiamat itu adalah penenggelaman bumi di sebelah barat. Jadi tak ada lagi hamparan bumi, bapak-bapak dan saudara-saudara. Maka masuklah yang ke-10, munculnya api akan menggiring manusia berkumpul di Syam. Inilah mahsyar namanya, berkumpul di Syam. Sebagian berpendapat bapak-bapak dan saudara-saudara, padang mahsyar itulah padang Arafah. Nah, tanya bapak nanti yang umroh ke Mekah, ya. Tanya orang Arab, menurut kalian nanti padang mahsyar itu di mana dia? Rupanya Pak, mereka mengatakan padang mahsyar itulah nanti padang Arafah. Padang Arafah itu tempat berjumpanya Adam dan Hawa. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ketika Nabi